pagi, Johan Setiabudi, Paralegal Perdata Gugatan Sederhana 29 Juni 2024 W1. Bicara masalah PK dan masalah eksekusi. PK diajukan satu kali. PK diajukan ke Mahkamah Agung, sedang tidak menangguhkan atau membatalkan, tidak menangguhkan keputusan telah dicapai yang sudah inkrah, keputusan tak akan dijalankan. PK diajukan ke Mahkamah Agung dan hanya satu kali. PK timbul bila dapat diketahui ada suatu hal tipu muslihat atau kebohongan, yang diketahui setelah putusan disampaikan, dikeluarkan. Satu, kedua, ada surat bukti, ditemukan surat bukti baru yang menentukan yang pada saat proses pemeriksaan tidak ada. Keempat, adanya kelalaian hukum. Keempat, adanya melebihi apa yang diminta. Jadi putusan itu melebihi apa yang diminta dituntut. Dalam PK ini, hal tersebut di atas diajukan dengan tengah waktu 180 hari. 180 hari. Dalam 180 hari diajukan kepada Mahkamah Agung oleh para pihak berperkara atau ahli warisnya atau kuasanya atau wakil yang dikuasakannya atau wakil yang diberi kuasa. Dalam PK ini hakim akan memeriksa dan akan memutuskan dengan segera. Setelah PK adalah eksekusi. Di dalam putusan eksekusi diajukan apabila ada dalam putusan gugatan sederhana ini, perdata ini, putusan perdata adalah gugatan yang inkrah gewiste. Dan putusan yang tidak bisa dapat gugat dan harus segera dilaksanakan. Di dalam putusan ini eksekusi bila terdapat keputusan di mana pihak yang kalah itu tidak mau menjalankannya. Ada dua eksekusi paksa dan eksekusi sukarela. Eksekusi sukarela adalah pihak yang kalah bersedia menjalankannya. Dan bila dia bersedia menjalankannya, maka pihak pengadilan akan buat berita acara pemenuhan eksekusi sukarela. Pemenuhan eksekusi sukarela ini akan dibuatkan berita acara di depan dua orang saksi dan di hadapan penggugat dan tergugat. Dan apabila eksekusi paksa adalah eksekusi di mana sampai dengan batas waktu dari putusan itu tidak dijalankan oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang akan minta kepada pengadilan untuk memberi eksekusi. Eksekusi ditetapkan sesuai waktunya. Bila tidak dijalankan juga, maka akan ketua pengadilan akan memerintahkan jurusita untuk menyita beberapa barang yang sampai nilai barang tersebut cukup memenuhi sejumlah uang yang diminta, ditambah biaya dari pelaksanaan sita tersebut, eksekusi tersebut. Kembali ke PK. Dalam PK ini, dalam surat gugatan ini perdata, PK ini timbul adalah berdasarkan dari surat bukti surat, alat bukti surat. Hanya alat bukti surat saja yang bisa diajukan PK berdasarkan alat bukti surat. Alat bukti surat ini harus berdasarkan ada suatu surat pernyataan di bak sumpah yang menerangkan mengenai hari, tanggal, dan tempat ditemukannya alat bukti surat tersebut dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan tidak bisa hanya ada surat bukti surat, tidak ada pernyataan sumpah di bawah tangan, pernyataan di bawah sumpah, atau tidak disahkan oleh pejabat berwenang, maka alat bukti surat ini tidak bisa dipakai di PK. Ataupun bikin hanya surat pernyataan saja tanpa disahkan oleh pejabat berwenang, tidak bisa juga dipakai PK. Jadi keduanya adalah saling melengkapi. Jadi bila ada surat pernyataan di bawah sumpah dan harus ada disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dipakai sebagai alat bukti untuk mengajukan PK.
dan menentukan. Terima kasih.